gak curiga bahwa itu santet. Diawali muntah darah selama 1 minggu. Nah, darah terus setiap jam 12 siang, 12 malam itu ada putaran angin yang ada di atas rumah, seperti hewan yang menggibaskan sayapnya. Mungkin sebangsa kayak kelelawar ya. Yang sangat besar sekali, memang suaranya memang bikin keras. Itu berulang-ulang setiap pukul 12.05. Jadi bisa yang menjadikan saya nggak percaya lagi bahwa itu memang adanya santet. Di lubang anus istri saya keluar bau. Ini ngaruh apa ya? Percaya nggak percaya Mas ya? Ya percaya. Nyata. Semua barang material itu keluar semua. Yang 3 keluar di dubur, yang 1 besi sepanjang segini dikeluar di bagian kemaluan. Ini berarti santet. Saya bilang betul ini santet. Waktu itu kaki saya sakit. Sini. Rasa sakitnya luar biasa seperti tusuk-tusuk. Tapi saya abaikan, memang urusan saya perut. Nah aku orang begawe, anak istriku mangan opo. Rasa sakit saya nggak rasa abaikan. Saya bekerja seperti biasa. Kelihatan nggak orang sakit, tapi memang sakitnya luar biasa. Tapi ibaratnya begini, ada yang menanam. Tanaman ini saya ambil, yang menanam mesti mencari saya. Proses itu berulang banyak sekali, tapi dia datang, sudah selesai pulang. Ini enggak, berarti ini ditujukan untuk saya. Yang ini, Bang. Mau nggak mau harus pulang. Mau nggak mau harus pulang. Kalau enggak, saya habisi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di rumahnya Mas Ali di Kayen, di Manyar ya, di Manyar, Kayen, Pati ya. Ini kebetulan kita mampir ke sini ya karena ada sesuatu ya. Kita akan memberitahukan sama teman-teman semua ya, untuk pembelajaran aja nanti ya. Nanti biar diceritakan sama Mas Ali sendiri. Ini dengan Mas Ali ya? Ya, Mas Ali, bagaimana kira-kira Mas ceritanya, kok katanya kemarin kan sempat ada kayak ya langsung aja santet kayak gitu di rumahnya dengan itu loh. Sampai ada kejadian beberapa kali, dan kejadian ini sudah berangsur selama hampir 2 bulan ya, 2 bulan atau 2 bulan lebih lah itu. Dan itu dirasakan kurang nyaman. Itu gimana Mas? Bisa ceritakan Mas? Kira-kira sedikit yang bisa sampaikan. Masalah santet yang memang ditujukan awalnya untuk saya. Oh gitu ya. Memang ditujukan memang persisnya untuk saya. Cuma nggak terlalu menguasai dohir saya, terus dia menguasai wilayahnya garwane saya. Oh gitu. Jadi yang diserang sama garwane jenengan ya Mas? Ya. Oh ya. Waktu itu memang kronologinya memang awalnya aku mau gak curiga bahwa itu santet. Diawali muntah darah selama 1 minggu. Nah, darah itu beda-beda. Yang menjadikan saya penasaran, darah yang dikeluarkan itu beda-beda warnanya. Maksudnya beda warnanya itu Mas? Aroma dan aroma darah itu, terus warna darah itu beda-beda. Satu ada warna pink, kecoklatan tua, atau gumpalan-gumpalan yang memang seperti menggumpal-gumpal. Terus darah yang semu berbusa, macam-macam, sampai
Terus saya coba cium aroma darah itu seperti darah hewan. Bukan darah manusia. Nah, darah manusia secara tidak langsung saya pernah aromanya beda. Beda. Jadi memang bisa dibedakan ya dari aromanya. Secara aroma dan tekstur darah itu sendiri. Beda. Selama 1 minggu. Terus mencoba saya untuk istiqoroh. Menengok rasaku sampai ada kemunculan di sebelah timur rumah saya yang pertama kali itu membuat teror. Itu ada suara yang memang keras sekali, seperti orang menabuh. Itu ada besi di sebelah timur rumah saya itu yang melekat di rumah saya, itu digedor. Suaranya keras sekali, pekat. Sampai waktu itu aku tidur, terbangun, nah cari suara sumber itu nggak ada. Terus setiap jam 12 siang, 12 malam, itu ada putaran angin yang ada di atas rumah. Seperti hewan yang menggibaskan sayapnya itu. Mungkin sebangsa kayak kelelawar ya. Yang sangat besar sekali, memang suaranya memang bikin keras. Itu berulang-ulang setiap pukul 12.05. Jadi bisa di apa itu? Bisa dikenali. Masalah waktu itu memang saya kenali, memang setiap jam 12.05 itu muncul. Setiap jam 12.05 itu suara itu muncul terus. Sampai saya istiqoroh lagi, saya kasih obat istri saya untuk minum air kelapa. Terus sama temulawak pada malam itu, kebetulan pagi hari dia mau buang hajat. Yang menjadikan saya nggak percaya lagi bahwa itu memang adanya santet. Di lubang anus istri saya keluar bau. Ini ngaruh apa ya? Percaya nggak percaya Mas ya? Ya percaya lah. Nyata memang seperti itu. Aku sampai ternyata sihir sudah mulai ditanam. Terus sampai ketemu weton dia dina hari kelahiran. Itu lain hari Mas? Enggak, itu berurutan. Waktu keluar pertama itu, terus di hari kelahiran waktu dia keluar lagi sampai 4 kali. Semua barang material itu keluar semua. Yang 3 keluar di dubur, yang 1 besi sepanjang segini dikeluar di bagian kemaluan. Itu posisi yang terakhir di Jumat. Itu panjangnya gimana? Segini ya? Segini. Kalau masih ada 1 monumen itu besinya masih saya simpan di pohon mentaos. Yang 3 sudah saya taruh di Kalimati, di Punden Pangeran Kuning. Yang 1 masuk di lubang WC. Nah, katanya ada sampai keluar baut, itu gimana Mas? Ketika muntah-muntah itu keluar baut. Kalau muntahnya itu nggak keluar baut Mas, tapi dia lewat kotoran. Jadi keluarnya lewat kotoran. Jadi yang timbulnya itu lewat kotoran. Mau berak di posisi anus ini dia malam diambil, ada itu. Bautnya itu ya. Tapi waktu itu sebelum dia kena itu, setiap kadang saya dulu kemarin waktu bulan puasa saya makan ada seperti itu kan, apa itu, lidi ya. Nah, itu lidi itu keluar sama di makanan saya. Terus ada seperti Stanplus juga ada di makanan saya. Waktu kejadian memang prosesnya agak lama, sudah 6 bulan lah. Nah, kalau saya rasakan sendiri, cuma saya untuk diamkan saja.
Saya nggak berpikir positif aja, nggak berpikir aneh. Walaupun aku ngerti bahwa itu adalah angin. Ya. Jadi maksud angin ya kayak santet itu tadi mas ya? Ya, persisnya seperti itu. Sampai saya cari semua teror-teror itu, sampai yang saya tidak percaya itu pendanyangan dari wilayah pesisir gunung. Nah kok bisa disimpulkan dari gunung itu yang menjadi patokan apa mas? Gini, waktu untuk penebusan itu saya tebus dengan kambing 2 yang ada di belakang. Untuk meringankan istri saya. Pertama kali untuk saya tebusannya kambing. Ya, saya ke pasar beli kambing. Ya, waktu yang menjadikan saya terkejut juga, kambing saya dari pasar sehat sampai naik di kandang berdus, dia sudah nggak bisa jalan, matanya sudah buta, hidungnya keluar umbel. Nyata itu ya? Nyata. Bukti kambingnya masih hidup. Satu minggu saya seperti bilang bayi itu mas. Saya pada nyawa ya, kasihan loh. Ini nyawa. Ya kalau kena orang kayak apa? Ini kambing aja seperti nggak bisa makan. Saya minta hidup. Ya Allah, kasih hidup kambing ini. Saya ambil mulutnya, saya beri kartu 1 genggam. Mulai 3-nya dimakan. Terus saya coba ambil suket otot. Dia kan aroma hidungnya nggak bisa menambah ganda. Jadi saya taruh di mulutnya dimakan. Aku jadi ketemu. Jadi setiap saya beri makan kambing itu yang sakit, saya dibisikin suara. Putus tali yang ada di timur rumah kamu. Sambiran, tali sambiran. Oh, sambiran itu ya. Yang berhubungan pohon ke rumah. Suruh putus, saya putus. Mulailah istri saya reda, agak berkurang sakitnya. Terus saya kembali lagi untuk mendulang wedus, memberi makan yang sakit itu. Saya suruh rubuhkan pohon yang gersang, yang mati yang ada di depan rumah. Sekarang nggak ada, sudah dirobohkan ya? Sudah saya robohkan. Saya taruh di sebelah timur rumah juga. Waktu kejadian-kejadian rambatan untuk pintu masuknya saya putus semua. Jadi suami istri saya mulai sehat. Selama waktu sehat itu saya mikirnya sudah aman. Ternyata nggak berhenti di situ. Masih di jog lagi mas? Yang saya menjadikan agak emosi itu jumlah pagi yang kemarin. Tanggal berapa nasional itu kemarin. Saya mimpi. Waktu itu memang malam hari kan saya nggak tidur, saya ngebleng, mati geni. Terus saya pulang, siang hari saya tidur, saya bermimpi ada seseorang yang masuk ke rumah saya, tapi nggak sopan. Nggak sopannya gimana mas? Ibarat orang bertamu nggak sopan itu, dia tuh berputar-putar di rumah saya di ruangan ini. Aku terus tahu, oh, ini berarti santet. Saya bilang betul ini santet. Waktu itu kaki saya sakit. Rasa sakitnya luar biasa seperti tusuk-tusuk. Tapi saya abaikan, memang urusan saya perut. Nah aku orang begawe, anak istriku mangan opo. Rasa sakit saya nggak rasakan, abaikan. Saya bekerja seperti biasa. Kelihatan nggak orang sakit memang. Tapi memang sakitnya luar biasa. Tapi demi perut anak istri saya tetap bekerja. Saya nggak bohong, memang seperti itu. Secara klima dunia seperti itu, dari kecil saya sudah merasakan. Saya di hadapan fenomena itu orang tua
saya berangkat dalam dunia waktu dulu orang tua saya 9 tahun terbujur di kembangnya ambil sampai sehat. Tapi sekarang waktu kejadian sampai ini kok terulang lagi. Yang mungkin saya tahu betul pemainnya seperti siapa dan pelakunya siapa. Sebetulnya udah tahu ya Mas? Udah tahu. Nah untuk apa ini mau tanya Mas, untuk perwujudan kayak yang apa itu yang besi tadi terus baut itu kenapa kok bisa keluar, itu maksudnya gimana Mas? Itu gagal apa gimana? Dalam istikharah saya, dalam suatu dunia sihir, zaman Nabi pun sudah ada sihir. Saya percaya dalam waktu kejadian saya jadi ada penemunya. Kalau orang Jawa, kalau besi ini ditanam lewat porit, lewat darah, sampai dia keluar sendiri, berarti tidak terjadi gagal. Gagal ya Mas? Gagal. Kalau nggak keluar, terjadi penyakit ya? Luar biasa Mas. Mungkin secara taruhan orang awam Mas, saya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Targetnya memang target mati. Jadi memang tujuannya seperti itu ya Mas? Ya, tujuannya seperti itu. Enggak membuat sakit, enggak, memang langsung untuk mati ya. Wah, sadis itu. Tahu Mas, di punggung saya ini masih ada angka 3. Kalau orang tahu, aku tahu betul dunia itu memang dunia santet. Pelakunya pun berganti-ganti Mas ya? Pelakunya memang enggak satu orang. Enggak satu orang ya? Hanya pelaku, pemain. Tapi masih ada hubungan antara satu dan satu. Mata rantainya seperti mungkin dia kurang sakti terus cari yang lebih sakti lagi kayak gitu mungkin Mas ya? Mungkin, tapi saya nggak sombong merasa gini lah. Iya. Mati hidup itu yang punya adalah Allah SWT. Selagi kita benar, selagi kita tabah, selagi kita masih dalam arungan ridhonya Allah SWT, insya Allah semua bala apapun yang disempatkan di sini, insya Allah tidak akan ada masuk mengenai sampai membuat cedera. Insya Allah di sini. Iya. Bagian dari keyakinan juga ini. Ya, bagian keyakinan saya. Mereka waktunya nggak pendek Mas. Mulai bulan puasa sampai sekian. Yang parah itu 28 ini, 2 Jumat Wage ini. Iya. Berarti 72 hari. Itu gencar. Luar biasa manuvernya. Aneh-aneh. Kejadian-kejadian di luar nalar ya Mas? Kejadian di luar nalar banyak Mas, keluar ular kendang itu kepala tapi tidak ada buntutnya. Itu waktu kejadian saya mengganti tiang kandang kambing saya, itu saya ganti 3 tiangnya, itu keluar ular kendangnya. Ular kendang danyang pun posisinya memang untuk pengetahuan saya, wawasan saya, dunia seperti itu adanya di pesisir gunung. Jadi kepala tanpa ekor. Ciri khas tuh ini. Ciri khas pendanyangan tuh Mas. Itu pakai pendanyangan, betul. Terus ketemu malam Jumat lagi itu mulai saya coba untuk membersihkan buminya yang ada di kandang. Jadi saya ambil pusaka Mas. 1 ya mungkin adalah titipan Allah SWT, saya masukkan ke buminya, saya tujal lah bicara orang Jawa, saya masukkan ke tanah. Ini saya kontan nggak percaya Mas, betul ini keluar ular hijau langsung. Nah ular kendangnya itu juga warnanya hijau loh, gaibnya bisa ngaruh ya. Itu secara realnya seperti itu. Terus sampai saya pastikan memang ini nggak lain, memang santet ya. Yang sudah ditujukan. Jadi saya harus berbesar hati. Tapi selama ini tumbalnya masih ada di depan. Biar di depan aja Mas. Jadi posisi tumbalnya masih ada di depan.
Mungkin mau nggak mau dia pulang harus bawa korban. Gitu ya Mas. Ya. Nanti kalau coba dimasukkan terus ditanya jawab gimana Mas? Kira-kira boleh ya? Boleh. Masalahnya begini, itu kan bukan tanduran saya. Oh gitu. Ada yang menanam, ya kan? Dia memberi PR saya, tapi kan tetap saya amini saja. Aku tahu pendanyangan seperti apa. Kalau dia tidak merobohkan saya, dia belum mau pulang. Kalau bicara Jawa, saya bilang begini, saya nggak menanam. Kalau kamu mau pulang, cari yang menanam. Itulah makanan kamu. Kamu disuruh. Jadi ada yang menyuruh, ya cari yang menyuruh. Kalau di sini pahit darah saya, cari yang manis. Saya penting nggak menanam. Masalahnya kalau saya nggak bikin terang, saya udah lama melalu lantang dunia seperti ini. Saya dikerjain orang di sini, gila. 15 tahun di sini dikerjain orang. Sudah sering Mas ya? Biasanya begini Mas, saya bukan orang apa dan apa, masih orang awam, orang bodoh. Ya kita sama-sama saya pengetahuan belajar. saya dah Mas. Saya menangani dunia santet. Orang datang yang memang diguna-guna atau kena santet, saya kasih bubuk. Ibaratnya begini, ada yang menanam, tanaman ini saya ambil. Yang menanam mesti mencari saya. Proses itu berulangnya banyak sekali. Tapi dia datang, udah selesai pulang. Ini enggak, berarti ini ditujukan untuk saya. Yang ini baru-baru ini. Sampai saya kenali di punggung saya ada angka 3. Ada rekan saya, teman saya bilang, "Di, kok di Rudo Beksa Pati, Di? Gak apa-apa Mas, Pati nggone Gusti Allah kok. Nek menungso meh Rudo Beksa hubungane piro? Tak yo bayar kok." Oke Mas. Ini untuk sesuatu hal seperti itu. Nah, kronologinya permasalahannya memang apa yang dimaksud dan tujuan sebetulnya juga saya tahu. Cuma kan udahlah. Yang penting saya sudah tahu orangnya. Sampai saya selesai, orang pintarnya juga saya tahu. Siapa dia? Sebetulnya tahu ya Mas? Sudah tahu. Yang disuruh sudah saya tahu. Betul, saya nggak bohong. Memang saya orang bodoh, tapi jangan bodohi saya. Saya muak, sudah capek. Saya nahan sudah capek. Kesabaran orang ada batasnya. Ada batasnya Mas. Ada 72 hari ini saya untuk menahan. Jadi untuk mungkin rekan saudara ini mampir ke sini kebetulan ya. Kalau mau meliput dalam sesuatu, saya terang benderang. Iya. Yang saya alami, saya rasakan seperti ini. Saya nggak malu atau gimana. Enggak. Ini nggak patut. Dunia ini sudah untuk pembelajaran Mas ya. Untuk pembelajaran orang-orang yang tidak tahu diri. Tak tahu diri. Yang mungkin nanti kan bisa untuk pembelajaran kalau yang ada yang ingin menyalahi tetangganya atau gimana kan setelah melihat video ini jadi nggak jadian gitu Mas. Ya, biar diurungkan. Jadi Ibarat orang Jawa. Sebagai contoh ini. Wong nandur bakal ngunduh Mas. Nandur kebencian aja, nandur kemungkaran, kebakilan. Tak tutup nyawamu. Tetap suatu saat pasti ya akan kembali ya Mas ya. Anak turunnya akan menuai Mas. Wah. Kalau nggak dia yang menuai, anak turunnya yang menuai. Itu hukum seperti hukum karma. Ibaratnya orang nandur bakal ngunduh. Aku tahu orang Jawa, saya juga orang Jawa. Adab tata cara sopan santun. Cuma manusia itu dibutakan nafsu Mas, yang menutupi akal sehat itu nafsu. Ini bukan manusia, sudah iblis. Kenapa saya bilang iblis? Pelakunya saya tahu Mas. Nggak saya sebut nama, kasihan. Iya. Ya nanti biar kalau dampaknya biasanya kalau buat pelaku ini seperti apa Mas?
dampaknya nanti luar biasa. Selain karma. Secara hukum. Saya tahu betul loh, Mas. Ini nggak memakan saya, nggak selesai, nggak habis, nggak kena. Yeah. Tapi saya butuh untuk mengusir ini. Tumbal ini yang dipasang di depan. Tinggal satu ini Mas ya? Ya. Mau nggak mau harus pulang. Mau nggak mau harus pulang. Kalau enggak, saya habisi. Kamu yang tanam, ada yang tanam, cari yang tanam. Itu saya pesan saya. Gitu ya. Jadi itu pesan Bali ya, sama apa itu ya, mungkin yang pelaku nanti setelah melihat video ini, tujuan kami di sini juga enggak mau apa atau gimana, itu enggak, cuman kita hanya berusaha menyampaikan ya untuk kebaikan supaya mengurungkan niat jahat itu tadi ya. Syukur-syukur enggak ditarik itu tadi ya, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nanti ya terserah sama yang nggak ketok kayak gitu, nanti akan gimana ya, nanti terserah sama yang gaib. Kalau memang resikonya itu mau diterima ya silahkan, gitu aja. Kita di sini ya perwakilan dari Mbah Ali ya, nggak mau sebetulnya nggak menantang atau merendahkan spiritual yang lain, cuman kita juga sebagai orang yang selalu ditindas, ada kalanya, ada waktunya untuk bangkit ya, kayak gitu. Nanti kalau ada pembalasan ya ditanggung sendiri risikonya. Oke, kira-kira seperti itu Mbak yang bisa disampaikan. Ya. Ada yang ditambahkan lagi? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya ingin pulang dia. Pulang ya? Enggak di sini tempatnya. Cari yang tanam di sini. Aja. Gitu. Ini pesan untuk yang ada tadi ya Mbak. Oke, apa itu? Ya saya tambahkan ya, ini tadi sebetulnya untuk pembelajaran buat kita semua, agar kita nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu nggak punya pemikiran sama seperti pelaku yang menteror dan menyerang Bali itu tadi ya. Soalnya nanti akibatnya juga fatal, nanti bisa kembali ke diri kita sendiri, atau kalau enggak ke anak cucu kita, nanti akan bahaya. Nggak ada habisnya kalau kita menyelesaikan sesuatu itu dengan santet atau dengan cara-cara yang tidak baik ya. Lebih baik kalau kita punya unek-unek dibicarakan langsung kayak gitu. Sedikit pesan dari Bali, nanti kita akan coba cari tahu di depan tadi sosok yang dimaksud sama Bali ya. Jadi nanti coba tak masuk ke aku atau ke video lain, nanti ya kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih.